Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra banding. Saya Rini Yusmiati, rekan saya ada Widi Jihan dan ada Leli Rahmawati. Karya sastra yang akan kami bandingkan yaitu sebuah puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar dengan sebuah jaket berlumur darah karya Taufik Ismail. Berikut sinopsis dari puisi Sebuah Jaket Berlumur Darah. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun, duka agung dalam kepedihan yang sudah lama. Sebuah sungai membatasi kita, di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja, melambangkan keguguran. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelaya. Jika mundur akan menjadi pengecut karena selamanya dijajah oleh tirani dan ketidakadilan kekuasaan. Spanduk kumal itu, ya spanduk kumal itu, kami semua telah menatapmu dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Spanduk kumal adanya spanduk dari para pejuang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman, mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Nah, selanjutnya sinopsis dari puisi Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar. Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk semerbak. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan untuk tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi tenang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara mabuk. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun menentu. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya mau mengatakan, aku sangat muda. Puisi tersebut yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, yang ditulis pada tahun 1955, tepatnya 10 tahun peristiwa 10 November yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Bukan karena banyak pahlawan yang lahir pada 10 November, melainkan pada 10 November 1955 terjadi pertempuran sengit yang banyak memakan jiwa dari rakyat Indonesia di kota Surabaya. Sebuah peristiwa penting dalam tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dalam pertempuran 10 November, rakyat Indonesia memang kalah karena persenjataan dan tentara
yang tidak terlatih seperti tentara penjajah. Tetapi peristiwa tersebut menunjukkan esensi bangsa Indonesia bahwa benar-benar ingin merdeka dan siap mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah kita sudah mendengarkan sinopsis dari kedua puisi tersebut, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua puisi tersebut. Nah, persamaan dari sebuah jaket berlumur darah dengan puisi pahlawan tadi kenal itu temanya sama-sama mengkaji tentang kepahlawanan. Kemudian suasana yang diciptakan dari kedua puisi tersebut yaitu suasana yang sedih, yang mana suasananya itu mengisahkan gugurnya seorang pahlawan di medan perang. Nah, adapun sebagai berikut bukti adanya kesamaan dari kedua puisi tersebut yaitu sebagai berikut. Lubang peluru di dadanya, senyum bukunya mau berkata, kita sedang perang. Pahlawan tadi kenal bait kelima. Antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan bersangkar baja. Sebuah jaket berlumur darah bait kedua. Nah, itulah persamaan dari kedua puisi pahlawan tadi kenal dengan sebuah jaket berlumur darah. Itu temanya sama-sama tentang kepahlawanan, kemudian suasananya yang sedih, perasaannya yang sedih, itu sama-sama. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan lagi tentang perbedaannya. Perbedaannya apa sih dari puisi pahlawan tadi kenal dengan puisi sebuah jaket berlumur darah? Nah, perbedaannya yaitu puisi yang berjudul pahlawan tadi kenal, gaya bahasa yang digunakan yaitu bersifat denotatif, ya, bersifat denotatif serta sangat konkret, ya. Bersifat denotatif itu apa sih? Yaitu makna yang sebenarnya sehingga kita mudah untuk dimengerti. Sedangkan puisi yang berjudul sebuah jaket yang berlumur darah itu gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa yang bersifat konotasi atau dengan simbol-simbol sehingga maknanya sulit untuk dipahami. Nah, sebagai bukti seperti apa sih simbol-simbolnya itu atau yang sulit untuk dimengerti, yaitu pada bait sebuah jaket berlumur darah, yaitu sebuah sungai membatasi dan menunduk bendera setengah tiang, yang memiliki makna aparat keamanan atau kepolisian menghambat adanya pemberontakan atau melambangkan kematian atau keguguran. Ya, dari bait tersebut itu kalau kita tidak sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami dari kata-kata tersebut karena menggunakan gaya bahasanya yaitu dengan simbol-simbol. Nah, itulah perbedaannya. Nah, ada pula perbedaan dari kedua puisi tersebut yaitu tentang mengisahkan, ya, atau menceritakan tentang apa sih kedua puisi tersebut. Nah, pahlawan tadi kenal ini menceritakan tentang seorang pahlawan yang sedang berjuang di medan perang. Akan tetapi pahlawan tersebut tidak banyak orang yang mengenalnya. Nah, sedangkan puisi sebuah jaket berlumur darah mengisahkan tentang adanya demonstrasi di kalangan mahasiswa dan seluruh pelajar di Indonesia untuk menuntut tritura atau tuntutan tiga rakyat pada tahun 1966. Nah, itulah perbedaan dan persamaan dari puisi sebuah jaket berlumur darah dengan pahlawan tadi kenal. Nah,
Kesimpulannya dari kedua puisi tersebut yaitu temanya yang sama-sama mengisahkan tentang kepahlawanan, kemudian perasaan yang sedih, suasana yang mengharukan, kemudian amanat dari sebuah jaket berlumur darah, yaitu kita harus melanjutkan atau meneruskan pahlawan-pahlawan kita. Nah, amanat dari pahlawan tadi kenal, yaitu kita sebagai generasi muda ya harus menghargai jasa-jasa kepahlawanan gitu. Nah, cukup sekian, itulah yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang dimengerti atau dipahami, mohon maaf. Itulah analisis atau perbandingan dari karya sastra puisi yang berjudul Pahlawan Tadi Kenal karya Toto Sudarto Bachtiar dengan puisi Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail. Terima kasih. Kami dari saya Rini Yusmiati, rekan saya ada Leli Rahmawati dan Widi Jihan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.